Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat, taufik, hidayahnya, kesehatan yang masih diberikan kepada kita. Di sini saya akan menjelaskan atau menuntaskan tugas akhir semester yang diberikan oleh Ibu Rizkiatul Hasanah, Esos MSos Mata Kuliah Ilmu Komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aninda Deswita dengan nomor induk mahasiswa 2301040320 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan Manajemen Dakwah. Langsung saja ke pembahasannya. Ini adalah mind mapping yang sudah saya buat. Bab yang pertama adalah mengenai teori-teori komunikasi. Bab yang kedua adalah pengolahan data menjadi informasi dan pesan yang bermanfaat, proses pemaknaan pesan. Bab yang ketiga adalah strategi komunikasi. Bab yang keempat adalah etika komunikasi. Bab yang kelima, metode survei dalam komunikasi, analisis isi, analisis wacana, dan analisis framing. Bab yang terakhir adalah bab keenam, mengenai metode kualitatif dalam komunikasi. Kita masuk ke bab pertama, yaitu teori-teori komunikasi. Teori adalah elemen penting dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis peristiwa sosial atau alam dengan lebih mudah. Teori merupakan kumpulan konsep yang dibangun untuk mendefinisikan, menjelaskan, dan merinci suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat secara sistematis. Klasifikasi teori komunikasi massa menurut M.C. Quayle 1987 melibatkan pengkategorian berdasarkan beberapa aspek. Berikut penjelasan singkat jenis teori komunikasi massa. A. Teori sosial ilmiah yang bersandar pada penelitian empiris. Hipotesis dan metode efek komunikasi massa diuji secara sistematis dengan observasi objektif. B. Teori kultural yang sering diterapkan pada media visual seperti film, poster, dan foto. Teori ini memiliki karakter yang beragam dengan komponen inti yang dapat sangat imajinatif dan ideal. C. Teori normatif menjelaskan bagaimana media seharusnya beroperasi sesuai dengan sistem nilai sosial tertentu. Ini melibatkan ide tentang pengolahan media untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencakup 4 teori pers. D. Teori operasional mirip dengan teori normatif, lebih fokus pada aspek praktis. Ini tidak hanya membahas cara seharusnya media bekerja, tetapi juga tentang bagaimana media beroperasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik. Ini mencakup teori periklanan dan teori perilaku konsumen. E. Teori common sense yang mengacu pada pemikiran setiap individu tentang komunikasi massa. Teori ini menjelaskan pandangan masing-masing orang mengenai kriteria media yang dianggap berkualitas. Kita masuk mengenai dengan teori-teori komunikasi massa menurut para ahli. A. Teori agenda setting. Teori agenda setting adalah teori komunikasi massa yang fokus pada efek yang diberikan oleh media massa pada khalayak. Secara spesifik, terdapat 2 asumsi mendasar dalam teori ini. Pertama, bahwa pers dan media tidak sekadar mencerminkan realitas yang ada, tetapi sebaliknya, mereka aktif membentuk dan mengkonstruksi realitas tersebut. Kedua, media menyajikan berbagai isu dan memberikan penekanan pada beberapa isu tersebut, memberi publik kesempatan untuk menilai mana isu yang lebih penting dibandingkan dengan isu lainnya. B. Teori kultivasi atau cultivation. Teori kultivasi secara khusus mengulas peran televisi sebagai media utama bagi pengetahuan masyarakat tentang realitas sosial dan lingkungan sekitarnya. Dengan hipotesis bahwa pemirsa dalam kategori kelas berat yang memiliki tingkat waktu menonton tinggi cenderung mempertahankan konsepsi dan keyakinan mereka sejalan dengan apa yang disajikan di layar televisi. Jadi, apabila televisi menampilkan banyak insiden kekerasan, khalayak cenderung membentuk persepsi bahwa lingkungannya tidak aman karena dipenuhi banyak tindak kekerasan. Ini merupakan contoh efek komunikasi massa. C. Teori penerimaan aktif. Fokus utama teori ini adalah pada ide bahwa setiap media menyampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh penciptanya. Pesan-pesan ini dapat diinterpretasikan oleh penerima dengan 3 cara hipotesis, yaitu yang pertama adalah prepared reading, merupakan kondisi ketika konsumen sepenuhnya memahami pesan yang dimaksud. Yang kedua adalah negotiated reading, yakni konsumen memahami pesan namun menyesuaikannya dengan nilai-nilai mereka sendiri. Yang ketiga adalah oppositional reading, yakni ketika konsumen tidak setuju dengan makna yang dimaksudkan. Teori ini juga menggali konsep penonton aktif dan pasif.
D. Teori uses and gratification. Teori uses and gratification menekankan peran aktif pengguna media dalam memilih dan menggunakan media. Dalam konteks ini, penonton memegang peran aktif dalam seluruh proses komunikasi. Lebih lanjut, teori ini menyoroti orientasi tujuan dan penggunaan media. Menurut teori ini, penonton atau pengguna media secara aktif mencari sumber media yang paling memenuhi kebutuhan mereka. Teori pengharapan nilai atau expectancy value. Teori pengharapan nilai atau expectancy value merupakan perkembangan dari teori uses and gratification, tetapi dengan menitik beratkan pada keterikatan individu dengan media. Teori ini menyatakan bahwa kepuasan individu terhadap media bergantung pada sikap individu terhadap media tersebut. Teori ini mengasumsikan bahwa individu selalu berorientasi pada kepercayaan dan penilaian dalam hidupnya, termasuk ketika memilih media. Berdasarkan teori expectancy value, individu mengarahkan diri pada media berdasarkan kepercayaan dan evaluasi mereka atas media tersebut. Teori pengharapan nilai terdiri dari dua komponen, yakni nilai atau value dari tujuan yang ingin dicapai dan harapan atau ekspektasi untuk mencapai tujuan tersebut. F. Teori kultural imperialism. Teori kultural imperialism yang diperkenalkan oleh Herb Schiller memiliki fokus pada dampak media barat terhadap tingkat global. Menurut teori ini, negara-negara barat mendominasi media secara luas, membentuk pola pikir dan preferensi di seluruh dunia. G. Teori spiral of silence. Teori spiral of silence menitik beratkan pada pembentukan opini publik, menggambarkan proses terbentuknya opini publik. Teori spiral of silence menempatkan peran utama pada opini dalam dinamika interaksi sosial, merespons isu-isu terkait fenomena perbedaan pendapat yang sering muncul antara kelompok mayoritas dan minoritas. Melalui teori ini dijelaskan mengapa kelompok minoritas cenderung merahasiakan pendapat mereka dari kelompok mayoritas. Dalam konteks ini, media massa memegang peran kunci dalam pembentukan, penyusunan, dan pengurangan opini publik. Teori jarum suntik atau hypodermic needle. Inti dari teori jarum suntik mencakup 5 poin utama. Manusia memberikan reaksi seragam terhadap stimuli atau rangsangan yang diberikan oleh media massa. Pesan yang disampaikan oleh media langsung mempengaruhi pemikiran setiap individu. Yang ketiga adalah pesan yang dikemas oleh media sengaja dirancang untuk memperoleh respons atau tanggapan yang diinginkan. Keempat adalah perubahan perilaku manusia yang disebabkan oleh media massa bersifat langsung, segera, dan sangat kuat sebagai efek dari pesan yang disampaikan. Kelima adalah masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk menghindar dari pengaruh media. I. Teori persamaan media. Teori persamaan media atau yang dikenal sebagai media equation menyatakan bahwa orang cenderung memperlakukan media komunikasi dan komputer sebagaimana mereka memperlakukan dunia nyata atau manusia. Teori media equation menjelaskan bahwa individu menerapkan norma sosial dan aturan interaksi manusia ketika berinteraksi dengan media. Dengan demikian, media dianggap setara dengan interaksi manusia, mampu menjadi lawan bicara yang dapat memahami dan merespons isu-isu kehidupan sehari-hari seperti yang akan diceritakan kepada manusia. Lebih luas lagi, konsep ini menyatakan bahwa interaksi manusia dengan televisi, komputer, dan media baru pada dasarnya bersifat sosial dan alami. J. Teori technological determinism. Menurut M.C. Luhan, teknologi media telah menciptakan revolusi di tengah masyarakat karena ketergantungan mereka terhadap teknologi. Tatanan masyarakat juga terbentuk oleh kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi. M.C. Luhan bahkan melihat bahwa media berperan sebagai pencipta dan pengelola budaya. Pemikiran M.C. Luhan mengenai hubungan antara teknologi, media, dan masyarakat ini dikenal sebagai determinisme teknologi. Teori ini menyatakan bahwa teknologi memiliki peran yang menentukan dalam membentuk kehidupan manusia. M.C. Luhan juga menyebut teori ini sebagai teori mengenai teknologi media, yang menunjukkan bahwa teknologi memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat, atau dengan kata lain, kehidupan manusia ditentukan oleh teknologi. Menurut M.C. Luhan, teknologi komunikasi menjadi penyebab utama perubahan budaya. K. Teori difusi inovasi. Teori ini memaparkan bahwa inovasi dapat tersebar melalui saluran media massa yang kuat, dan hal ini memiliki berdampak dalam membujuk massa untuk mengadopsi inovasi yang dikomunikasikan tersebut. Difusi inovasi adalah suatu proses penyebaran
ide atau hal baru yang berlangsung terus-menerus dari satu tempat ke tempat lain, serta dari satu periode waktu ke periode waktu berikutnya di dalam suatu masyarakat. Tujuan utama dari difusi inovasi adalah diterimanya ide, pengetahuan, dan teknologi baru oleh individu atau kelompok dalam sistem sosial tertentu. Teori ketergantungan mengemukakan adanya hubungan yang erat antara halayak, media, dan struktur sosial. Berdasarkan teori ketergantungan, halayak memiliki kecenderungan untuk mengandalkan konsumsi informasi dari media tertentu guna mencapai tujuan mereka. Fenomena ini menjadi sumber ketergantungan utama, menciptakan suatu hubungan saling ketergantungan antara halayak dan media. Teori individual difference. Teori ini mengasumsikan individu menerima pesan-pesan yang disampaikan oleh media sesuai dengan kebutuhan masing-masing, berkaitan dengan kepentingan pribadi, sikap, kepercayaan, dan nilai-nilainya. Individu dinilai memiliki latar belakang pendidikan, agama, budaya, ekonomi, dan latar belakang lainnya yang berbeda-beda. Teori framing menyatakan bahwa media memiliki kecenderungan untuk memusatkan perhatian pada peristiwa tertentu dan kemudian menempatkannya dalam suatu konteks makna. Secara esensial, teori framing berpendapat bahwa cara suatu peristiwa diungkapkan kepada audiens dapat mempengaruhi bagaimana seseorang memproses informasi dan membuat pilihan terkait dengan informasi tersebut. Teori kesenjangan pengetahuan. Teori yang menyatakan bahwa bertambahnya jumlah informasi mengenai suatu topik akan memperbesar kesenjangan atau jarak antara individu yang mengetahui lebih banyak dengan individu yang mengetahui lebih sedikit. Media massa di satu sisi dapat memberikan informasi untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi, tetapi juga bisa memberikan efek memperbesar perbedaan kesenjangan antar kelas sosial. Teori efek persuasi. Teori efek persuasi oleh Albert Bandura mencakup keyakinan pribadi terkait kemampuan media untuk mempengaruhi perilaku individu. Terdapat 3 jenis informasi yang dapat meningkatkan keyakinan pribadi atau persuasi. Pertama adalah pengalaman pribadi, yang kedua adalah observasi penerimaan umpan balik positif. Teori social learning. Menurut pandangannya, perilaku dipahami sebagai hasil dari pembelajaran yang terjadi melalui proses observasi, di mana terjadi media antara stimulus dan tanggapan. Pembelajaran melalui observasi terdiri dari beberapa tahapan, yaitu mendeteksi perilaku baru, menerima informasi mengenai perilaku tersebut, dan meniru perilaku tersebut oleh pengamat. Masuk ke bab kedua, yaitu pengolahan data menjadi informasi dan pesan yang bermanfaat. Proses pemaknaan pesan. Pengertian data dan informasi. Data adalah kumpulan informasi. Informasi tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi diolah dulu menjadi data. Data yang bisa dibaca sudah termasuk informasi. Data diproses jadi komunikasi atau informasi. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berguna bagi penerimanya. Pengolahan data. Pengolahan data adalah proses yang mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan mudah diterima. Proses pengolahan data menjadi informasi yang bermanfaat. Tujuan utama pengolahan data adalah untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna bagi pengguna. Data mentah yang telah dikumpulkan tidak akan berguna jika tidak diolah terlebih dahulu. Data-data tersebut hanya akan menjadi angka-angka atau catatan yang tidak memiliki arti jika tidak diolah. Untuk mengolah data menjadi informasi, setidaknya kita membutuhkan teknik, metode, dan siklus untuk mengolah data untuk membuat data menjadi informasi yang bermanfaat. Teknik pengolahan data. 1. Batch processing. Teknik ini melibatkan pengolahan data secara berkala atau sekaligus dalam batch atau kelompok besar. 2. Real-time processing. Teknik ini melibatkan pengolahan data secara real-time sehingga data dapat diproses dan diterima hasilnya pada saat yang sama. 3. Online processing. Teknik ini melibatkan pengolahan data secara terus-menerus saat data masuk dan memproses setiap data individu secara terpisah. 4. Multiprocessing. Teknik ini melibatkan pengolahan data oleh beberapa prosesor atau mesin pada saat yang sama, membagi tugas pemrosesan data menjadi beberapa bagian dan mengelola setiap bagian dengan prosesor yang berbeda. 5. Time sharing. Teknik ini melibatkan pengolahan data dengan mengalokasikan sumber daya komputer dan data dalam slot waktu ke beberapa pengguna secara bersamaan. Metode pengolahan data. 1. Pengolahan data mekanis. 2. Pengolahan data elektronik.
Siklus pengolahan data. 7 proses yang harus dilalui untuk mengolah data antara lain. 1. Collection siklus. Ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti survei, transaksi, atau basis data. Kedua, preparation siklus. Ini melibatkan pembersihan data dari kekurangan, kesalahan, atau duplikasi. Ketiga adalah transformation siklus. Ini melibatkan pengubahan bentuk data seperti encoding, scaling, atau agregasi. 4. Loading siklus. Ini melibatkan pemuatan data ke dalam basis data atau sistem penyimpanan data untuk diproses dan dianalisis. 5. Analisis siklus. Ini melibatkan analisis data untuk mengekstrak informasi yang berguna dan memenuhi tujuan pengolahan data. 6. Visualization siklus. Ini melibatkan representasi visual dari hasil analisis data seperti tabel, grafik, atau visual interaktif. 7. Reporting siklus. Ini melibatkan penyajian hasil analisis dan visualisasi dalam bentuk laporan atau presentasi. Pemaknaan pesan. Tahapan-tahapan dalam proses pemaknaan pesan dalam ilmu komunikasi. 1. Pengkodaan pesan. Tahap pertama dalam proses komunikasi adalah pengkodaan pesan. Kedua adalah transmisi pesan. Setelah pesan dikodekan, pesan tersebut ditransmisikan melalui saluran komunikasi. Ketiga adalah penerimaan pesan. Pada tahap ini, penerima menerima pesan yang telah dikirim oleh pengirim. 4. Dekode pesan. Penerima kemudian dekode pesan yang diterima, yaitu mengubah simbol-simbol atau isyarat yang diterima menjadi makna yang dapat dipahami. 5. Interpretasi pesan. Menjelaskan yang dilakukan oleh seseorang untuk memahami makna. Masuk bab ketiga ya. Masuk ke bab ketiga, yaitu strategi komunikasi. Pengertian strategi komunikasi. Strategi komunikasi adalah suatu pola atau perencanaan yang menggabungkan tujuan organisasi, kebijakan-kebijakan, dan rangkaian aksi yang terpadu dengan memadukan elemen komunikasi untuk mencapai tujuan. 3 elemen penting strategi komunikasi. A. Tujuan utama organisasi. B. Berbagai kebijakan yang mendorong atau justru membatasi gerak organisasi. C. Rangkaian aktivitas kerja atau program yang mendorong terwujudnya tujuan. Tentu saja sebuah strategi sifatnya sangat kondisional, tergantung kebutuhan dan juga sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau instansinya. Strategi dapat berbeda-beda dan bahkan berubah melihat situasi dan kondisi. Oleh karena itu, strategi juga disebut sebagai sebuah seni. Seni bagaimana perusahaan mengalokasikan kemampuan sumber daya yang dibutuhkan demi pencapaian tujuan. Dalam sebuah upaya pencapaian tujuan, strategi adalah sebuah cara, teknik, dan metode untuk mencapai tujuan yang maksimal. Untuk dapat mengalokasikan sumber daya yang dimiliki, perusahaan harus mengenal dengan baik kebutuhan dan keinginan setiap tahapan demi tercapainya tujuan. Taktik langsung eksekusi di tempat itu. Dalam manajemen strategis memiliki beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan strategi, yaitu aktivitas untuk memajukan mengetahui ancaman dan peluang eksternal organisasi, visi dan misi organisasi, memutuskan kualitas serta kekurangan dalam organisasi, membuat berbagai strategi alternatif untuk organisasi, memilih strategi yang tepat untuk diterapkan serta menetapkan tujuan jangka panjang organisasi. Kedua adalah implementasi strategi, yaitu menetapkan tujuan tahunan, memotivasi pegawai, merumuskan kebijakan, dan mengalokasikan sumber daya dengan tujuan agar perencanaan strategi bisa dilakukan. 3. Evaluasi strategi. Prinsip pada evaluasi ini yaitu mengeksplorasi faktor internal dan eksternal dalam perencanaan strategi, kemudian melakukan eksekusi dan melakukan tindakan korektif. Adapun jenis strategi menurut Koten sebagai berikut. Pertama, 1. Strategi organisasi, yaitu strategi yang berhubungan dengan perincian tujuan, nilai, misi, dan dorongan strategi baru. 2. Strategi program, yaitu strategi tersebut berfokus pada keterlibatan strategi dari program tersebut.
Ketiga, strategi pendukung sumber daya, yaitu strategi yang berpusat dengan penguatan penggunaan aset fundamental guna untuk mengembangkan kualitas kinerja organisasi. 4. Strategi kelembagaan. Ini berfokus pada pengembangan kapasitas organisasi untuk menjalankan inisiatif strategi. Masuk ke bab keempat, yaitu etika komunikasi. Pengertian etika komunikasi. Etika komunikasi merupakan gagasan moral yang berdampak dalam cara berkomunikasi antar sesama manusia. Etika komunikasi merupakan prinsip yang mengatur tentang hubungan interaksi antar sesama manusia. Secara umum, etika komunikasi berkaitan dengan moral good present dalam segala bentuk komunikasi manusia. Hal ini termasuk komunikasi antar orang, komunikasi di media massa, dan komunikasi digital. Etika komunikasi mencakup kejujuran dalam komunikasi, menjaga kerahasiaan informasi, dan tidak membahas hal yang bersifat pribadi maupun membahas urusan orang lain di depan umum atau di depan pihak ketiga. Prinsip-prinsip etika komunikasi. Prinsip utama dalam etika komunikasi yang pertama adalah kejujuran. Menekankan pentingnya kejujuran dan kebenaran dalam komunikasi. Menyampaikan informasi secara jujur dan akurat merupakan aspek kunci dari etika komunikasi. Kedua adalah rasa hormat. Melibatkan sikap hormat terhadap orang lain dalam proses komunikasi. Hal ini mencakup mendengarkan dengan penuh perhatian, menghargai sudut pandang orang lain, dan menghindari sikap merendahkan. 3. Tanggung jawab atas efek komunikasi yang dihasilkan. Hal ini mencakup mempertimbangkan dampak dari kata-kata dan tindakan kita terhadap orang lain. 4. Keadilan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pihak dalam komunikasi. Menghindari diskriminasi, bias, atau perlakuan tidak adil lainnya merupakan bagian dari prinsip ini. 5. Keterbukaan. Menggarisbawahi pentingnya keterbukaan dalam komunikasi. Hal ini mencakup berbagi informasi dengan jelas dan transparan serta menghindari penipuan atau manipulasi. 6. Empati. Kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan dan pengalaman orang lain. Menggunakan empati dalam komunikasi membantu membangun hubungan yang lebih kuat. Komunikasi yang etis di berbagai konteks. Contoh komunikasi yang etis dalam berbagai konteks. 1. Lingkungan profesional. Keterbukaan dan kejujuran memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada rekan kerja, atasan atau klien. Penghargaan terhadap kebijakan perusahaan. Menghormati kebijakan perusahaan terkait kerahasiaan, konfidensialitas, dan kode etik yang berlaku. 2. Lingkungan pribadi. Pendengar yang baik mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati terhadap keluarga, teman, dan pasangan. Keterbukaan dalam komunikasi. Berkomunikasi dengan jujur dan terbuka dalam mengungkapkan perasaan dan kebutuhan. 3. Lingkungan sosial. Penggunaan bahasa yang menghormati, menghindari bahasa yang merendahkan, menghina, atau diskriminatif dalam interaksi sosial. Empati dan keterbukaan. Memahami perspektif orang lain dan berkomunikasi dengan sikap empati dalam situasi sosial yang beragam. 4. Lingkungan digital. Penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, berkomunikasi secara bertanggung jawab dan menghormati privasi orang lain dalam penggunaan media sosial. Pencegahan penyebaran informasi palsu. Memastikan bahwa informasi yang dibagikan melalui platform digital adalah akurat dan dapat dipercaya. Tantangan dan kontroversi dalam etika komunikasi. 1. Privasi dan keamanan. 2. Penyebaran informasi palsu. 3. Kebijakan dan etika bisnis. 4. Keterwakilan dan kebinekaan. Selanjutnya adalah relevansi etika komunikasi di era digital. 1. Privasi dan keamanan data. 2. Penyebaran informasi. 3. Representasi yang adil. 4. Pengaruh dan pemasaran. Masuk ke bab kelima, yaitu metode survei dalam komunikasi, analisis isi, analisis wacana, analisis framing. Metode survei dalam komunikasi, analisis isi, analisis wacana, dan analisis framing adalah beberapa metode yang digunakan dalam penelitian komunikasi. 1. Metode survei. Metode survei ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara, kuesioner, atau survei online. Tujuan survei adalah untuk mendapatkan informasi dari responden tentang perilaku, pendapat, atau kebiasaan mereka terkait dengan topik penelitian. 2. Analisis isi. Analisis isi adalah metode yang digunakan untuk menganalisis isi teks seperti artikel, iklan, atau video untuk mengetahui bagaimana informasi disajikan dan diinterpretasikan. Analisis isi membantu dalam memahami bagaimana media massa mempengaruhi pikiran dan perilaku masyarakat. 3. Analisis wacana. Analisis wacana adalah metode yang digunakan untuk menganalisis bagaimana media
massa mempengaruhi pikiran dan perilaku masyarakat melalui wacana. Analisis wacana ini membantu dalam memahami bagaimana media massa mempengaruhi pikiran dan perilaku masyarakat melalui wacana. Yang keempat adalah analisis framing. Analisis framing adalah metode yang digunakan untuk menganalisis bagaimana media massa mempengaruhi pikiran dan perilaku masyarakat melalui framing, yaitu cara media massa mempresentasikan informasi. Analisis framing membantu dalam memahami bagaimana media massa mempengaruhi pikiran dan perilaku masyarakat melalui cara mempresentasikan informasi. Jadi, dalam penelitian komunikasi, metode-metode ini digunakan untuk memahami bagaimana media massa mempengaruhi pikiran dan perilaku masyarakat, serta bagaimana masyarakat memperoleh informasi dari media massa. Bab yang terakhir adalah bab ke-6, yaitu metode kualitatif dalam komunikasi. Pengertian, tujuan, dan contoh metode kualitatif. Metode kualitatif dalam komunikasi adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas. Metode ini digunakan untuk meneliti fenomena yang kompleks, tidak dapat diukur dengan angka, dan memerlukan analisis yang lebih dalam. Contoh penelitian kualitatif dalam komunikasi adalah analisis isi teks, analisis wacana, dan analisis framing. Analisis isi teks melibatkan analisis pragmatis dan semantik, sedangkan analisis wacana melibatkan analisis teks, the Van Leeuwen, dan analisis teks Marquis. Analisis framing melibatkan analisis cara media massa mempresentasikan informasi. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi di lapangan, kemudian dirumuskan sebagai teori dengan analisis data yang bersifat induktif. Ciri-ciri metode kualitatif dalam komunikasi adalah sebagai berikut. 1. Bukan berdasarkan data, tetapi riset yang bersifat deskriptif. 2. Berlandaskan pada filsafat positivisme. 3. Meneliti pada kondisi objek alamiah. 4. Peneliti sebagai instrumen kunci keberhasilan penelitian yang dilakukan. 5. Hasilnya menekankan makna daripada generalisasi. 6. Umumnya menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi. 7. Hal-hal yang dikemukakan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari data yang diamati. 8. Dikenal lebih subjektif dibanding penelitian kuantitatif. 9. Secara sederhana dilakukan dengan menafsirkan dan menguraikan data sesuai situasi penelitian yang dihadapi. 10. Mengungkapkan sikap, pertentangan, hubungan, dan pandangan yang terjadi pada sebuah lingkup responden. Dalam penelitian kualitatif, peneliti memilih teknik pengumpulan data yang sesuai dengan fokus penelitian seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus atau focus group discussion. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk uraian atau deskripsi. Macam-macam metode kualitatif dalam komunikasi adalah sebagai berikut. 1. Studi kasus. Metode ini melibatkan analisis suatu kasus yang spesifik untuk memahami fenomena yang kompleks. 2. Grounded theory. Metode ini melibatkan analisis data yang dilakukan secara induktif untuk mengembangkan teori yang baru. 3. Etnografi. Metode ini melibatkan pengamatan langsung dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat untuk memahami budaya dan perilaku mereka. 4. Fenomenologi. Metode ini melibatkan analisis data untuk memahami pengalaman dan persepsi individu terkait dengan suatu fenomena. Kelima adalah participatory action research atau PAR. Metode ini melibatkan partisipasi peneliti dalam kegiatan masyarakat untuk memahami dan mengembangkan solusi yang lebih efektif. 6. Penelitian kritis. Metode ini melibatkan analisis data untuk memahami bagaimana struktur sosial dan politik mempengaruhi perilaku individu. 7. Wawancara. Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dengan responden untuk memahami pandangan dan pengalaman mereka. 8. Observasi. Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap perilaku individu atau masyarakat. 9. Dokumentasi. Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui analisis dokumen dan arsip terkait dengan suatu fenomena. 10. Diskusi terfokus atau focus group discussion. Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui diskusi terfokus dengan responden untuk memahami pandangan dan pengalaman mereka. Jadi,
Jadi, dalam penelitian komunikasi, metode-metode ini digunakan untuk memahami bagaimana komunikasi berlangsung dan bagaimana masyarakat memperoleh informasi dari media massa. Mungkin sekian sampai sini saja video saya. Salah hilapnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.